pinggir kota kecil bernama Sukawana, berdiri sebuah rumah cantik dengan taman hijau yang rimbun, penuh dengan tanaman karya Amelia Saraswati, seorang arsitek lanskap berusia 32 tahun. Rumah itu adalah mimpinya yang terwujud. Tanah yang ia beli dengan tabungan pertamanya, dirancang dengan sentuhan tangannya sendiri, dan dibangun bersama suaminya, Romy Ksatria, seorang produser musik berusia 35 tahun. Mereka bertemu di sebuah festival seni, di mana Romy terpesona oleh cara Amelia menceritakan kisah di balik setiap taman yang ia ciptakan. Cinta mereka berkembang seperti melodi yang harmonis, penuh gairah dan keindahan. Setiap akhir pekan, Amelia dan Romy duduk di teras rumah, ditemani alunan musik lembut dari pengeras suara buatan Romy. "Lia, rumah ini seperti lagu favoritku," kata Romy suatu malam. Matanya memantulkan cahaya lampu taman. "Setiap sudutnya punya cerita kita." Amelia tersenyum. Tangannya menyentuh lengan Romy, merasakan kehangatan yang selalu membuatnya merasa aman. Sentuhan itu sederhana, namun intim, seperti ikatan tak terucap yang mengikat hati mereka. Namun, di balik keindahan itu, ada retakan kecil yang tak terlihat. Romy mulai sering bepergian untuk proyek musik di kota lain, mengaku sibuk dengan artis baru atau sesi rekaman. Amelia, yang selalu mempercayai kejujuran suaminya, hanya mengangguk setiap kali Romy bercerita tentang jadwalnya yang padat. Tapi ada sesuatu di senyumnya yang mulai terasa berbeda. Kilau yang dulu hanya untuk Amelia kini seperti memudar. Masuklah Vera Anindya, seorang koreografer berusia 28 tahun yang baru saja pindah ke Sukawana. Vera hadir seperti angin yang membawa aroma baru, menawan, penuh percaya diri, dan sulit dilupakan. Ia sering muncul di studio musik tempat Romy bekerja, membawa ide-ide koreografi untuk video musik. Amelia pertama kali bertemu Vera di acara peluncuran video musik yang taman panggungnya dirancang olehnya. Vera memuji desain Amelia dengan antusias, tapi ada nada di suaranya yang terasa licin. "Desain tamanmu luar biasa, Amelia," kata Vera, matanya berkilau. "Tapi, kalau boleh saran, mungkin sedikit elemen dramatis bisa bikin panggung ini lebih hidup." Amelia tersenyum sopan, merasakan sesuatu yang mengganjal. Tapi ia menepisnya. "Terima kasih, Vera. Aku akan pikirkan." Malam itu, Romy dan Vera terlihat berbincang panjang di sudut ruangan. Tawa mereka bergema, dan Amelia yang sedang sibuk berbincang dengan klien hanya bisa melirik sekilas. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadanya, tapi ia memilih untuk mengabaikannya. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya. Minggu-minggu berikutnya, Vera semakin sering muncul. Ia mengirimi Romy pesan tentang ide kolaborasi, mengajaknya ke kafe untuk membahas konsep tari, dan bahkan datang ke rumah Amelia dengan alasan mampir setelah latihan. Amelia mulai memperhatikan perubahan kecil. Romy lebih sering mengecek ponselnya, tersenyum sendiri, dan terkadang lupa memeluk Amelia sebelum tidur. Kebiasaan kecil yang dulu selalu ia lakukan. Konflik mulai memuncak saat Amelia menemukan sebuah syal sutra di tas kerja Romy. Syal itu bukan miliknya, dan Romy hanya mengangkat bahu saat ditanya. "Mungkin punya artis di studio," katanya, tapi matanya menghindar. Suatu malam, Amelia tak sengaja mendengar Romy berbicara di telepon di teras. "Vera, aku nggak bisa bicara lama." "Iya, aku tahu. Aku juga rindu." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Amelia berdiri di balik pintu, tangannya gemetar, tapi ia tak berani masuk. Ia ingin menjerit, ingin menuntut penjelasan, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Tunggu dulu." Alih-alih menghadapi Romy, Amelia memilih mendekati Vera. Ia mengundangnya untuk minum teh di kafe kecil di pinggir kota, berharap bisa memahami niat wanita itu. Vera tampak santai, bahkan terlalu santai. "Romy bilang, kamu arsitek lanskap hebat," ujar Vera, menyeruput tehnya. "Tapi, kalau boleh jujur, kamu terlalu sibuk dengan proyekmu ya." Romy bilang dia kadang merasa sendiri. Kata-kata itu seperti menampar Amelia. Ia mengepalkan tangan di bawah meja, tapi tetap tersenyum. "Terima kasih atas masukannya, Vera."
tapi hubungan kami baik-baik saja. Dalam hati, ia berteriak, "Kamu tidak punya hak bicara tentang pernikahan kami." Malam itu, Amelia memutuskan untuk menghadapi Romy di ruang tamu rumah yang ia rancang dengan penuh cinta. Ia duduk di hadapan suaminya. Cahaya lampu taman yang masuk melalui jendela membuat wajah Romy tampak pucat. "Romy, apa yang terjadi antara kamu dan Vera?" tanya Amelia. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Romy menghela napas panjang. "Lia, kamu terlalu curiga. Vera cuma rekan kerja. Kami cuma teman." Tapi nada suaranya tak meyakinkan, dan Amelia tak bisa menahan diri lagi. "Jangan bohong, Romy. Aku dengar kamu bilang kamu rindu padanya." Pertengkaran itu panjang dan menyakitkan. Romy akhirnya mengaku bahwa ia dan Vera memang dekat, tapi ia bersumpah tak ada yang lebih dari persahabatan. Amelia ingin percaya, tapi hatinya sudah retak. Malam itu mereka tidur terpisah dan rumah yang dulu penuh kehangatan terasa seperti labirin yang dingin. Beberapa minggu kemudian, Amelia mendapat telepon dari Nadia, seorang konsultan hukum waris yang merupakan teman lamanya. "Lia, aku harus ceritain sesuatu. Aku lihat dokumen kepemilikan rumahmu di kantor notaris. Namamu tidak ada di sana." Amelia merasa dunia berputar. Rumah yang ia beli dengan tabungannya, yang taman dan struktur dasarnya ia rancang sendiri, ternyata telah dialihkan ke nama Romy secara sepihak 2 tahun lalu. "Bagaimana bisa?" tanyanya. Suaranya bergetar. Nadia menjelaskan bahwa Romy menggunakan koneksi di kantor notaris untuk mengubah akta tanpa sepengetahuan Amelia. Amelia pulang dengan hati remuk. Ia menunggu Romy di ruang tamu, dokumen-dokumen lama tentang pembelian rumah di tangannya. Ketika Romy masuk, wajahnya memucat melihat ekspresi Amelia. "Kenapa kamu lakukan ini, Romy? Rumah ini milikku. Aku yang membangunnya." Romy terdiam lama sebelum berkata, "Aku cuma ingin melindungi kita, Lia. Kalau terjadi apa-apa, aku ingin pastikan semuanya aman." Tapi kata-katanya terasa kosong. Malam itu, Amelia menangis di kamar tamu, merasa dikhianati bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh mimpi yang ia bangun selama ini. Puncaknya terjadi saat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Amelia berharap bisa memperbaiki hubungan mereka, jadi ia menyiapkan makan malam spesial di rumah. Ia menata taman kecil di teras dengan bunga-bunga favorit Romy, dan menyiapkan meja dengan lilin-lilin kecil. Saat Romy pulang, ia membawa kabar yang menghancurkan. "Lia, aku mau jujur. Aku mencintai Vera. Aku ingin kita berpisah." Kata-kata itu seperti angin dingin yang mematikan semua kehangatan. Amelia tak bisa bicara, hanya menatap Romy dengan mata penuh air mata. "Dan rumah ini," lanjut Romy, suaranya dingin, "akan lebih baik kalau aku kelola. Aku ingin kamu pindah." Amelia tak percaya. "Pindah? Ini rumahku, Romy. Aku yang membelinya, aku yang merancangnya." Tapi Romy hanya menggeleng. "Secara hukum, rumah ini atas namaku. Maaf, Lia." Malam itu, Vera muncul di depan pintu, tersenyum kecil sambil memegang lengan Romy. "Aku cuma ingin pastikan semuanya baik-baik saja," katanya. Tapi nada suaranya penuh kemenangan. Amelia merasa dunianya runtuh. Ia diusir dari rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sementara Vera melenggang masuk, seolah mengambil alih segalanya. Amelia pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, membawa luka dan kemarahan. Tapi di tengah kepedihan, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Nadia menemukan celah hukum dalam pengalihan akta rumah. Ternyata, Romy menggunakan dokumen palsu untuk mengubah kepemilikan, dan proses itu bisa digugat. Amelia, yang awalnya ingin menyerah, menemukan semangat baru. Ia menghubungi klien-klien lamanya, membangun kembali karirnya sebagai arsitek lanskap, dan bekerja sama dengan Nadia untuk mengajukan gugatan. Di saat yang sama, ia mendengar kabar bahwa hubungan Romy dan Vera mulai retak. Vera, yang awalnya tampak sempurna, mulai menunjukkan sifat manipulatifnya, membuat Romy merindukan kehangatan Amelia. Dalam sebuah sidang dramatis, Amelia berhasil membuktikan bahwa rumah itu miliknya. Hakim memutuskan untuk mengembalikan kepemilikan kepada Amelia, dan Romy yang kini menyadari kesalahannya memohon maaf. Tapi Amelia sudah berubah. Ia tak lagi wanita yang rela berkompromi demi cinta. Amelia kembali ke rumahnya.
tapi ia memilih untuk menjualnya. Rumah ini penuh kenangan, tapi aku ingin membangun sesuatu yang baru, katanya pada Nadia. Dengan uang dari penjualan rumah, Amelia membuka firma arsitektur lanskap, yang kini menjadi pusat inspirasi bagi banyak seniman dan desainer muda. Romi, yang ditinggalkan Vera, mencoba mendekati Amelia lagi. Tapi ia ditolak dengan tegas. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang menghormati, ujar Amelia, matanya penuh keyakinan. Cinta sejati dibangun atas kejujuran dan saling menghormati, bukan pengkhianatan atau penguasaan. Ketika seseorang mencoba merampas apa yang bukan miliknya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Yang terpenting, jangan pernah kehilangan diri sendiri demi orang lain, karena kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk bangkit dan menciptakan kembali mimpi yang lebih besar.